Bahkan sudah jelas jika Taeyong sangat menolak hubungan ini. Taeyong sangat menolak mentah-mentah perjodohan ini. Bahkan Taeyong sudah tidak kayak Sohyun saat gadis bermarga Kim itu pernah menampar Jiyeon saat SMA dulu karena Taeyong selalu berdekatan dengan Jiyeon. Sohyun menganggap Taeyong adalah miliknya dan membuat Taeyong tak boleh menentukan bergaul dengan siapa. Tentu saja itu membuat pria tersebut muak. Sohyun tidak peduli Taeyong menolaknya berapa kali. Sebanyak itu juga, Sohyun akan semakin mendekati Taeyong. Dia juga bingung kenapa ayahnya menyetujui perjodohan ini. Dengan perlahan, Taeyong melepaskan kancing bajunya dan mulai mengganti pakaiannya. Ponsel Taeyong berbunyi di atas meja dan pria itu langsung menoleh ke arah ponsel miliknya itu. Sambil mengacung kancing ke meja barunya tersebut, Taeyong berjalan mendekat ke arah meja dan balik siapa yang sedang menelponnya di siang bolong ini. Sungguh membuat perasaan Taeyong tidak terkontrol dan gugup. Taeyong menggeser simbol hijau di layar ponselnya dan segera menempelkan ponsel itu ke telinga kanannya. Weh, kau bermimpi buruk lagi, ucap Taeyong setelah dia berhasil menormalkan perasaannya sendiri. Ani, aku hanya mengatas ponsel ini, apa aku mengganggumu, Mian? Taeyong memberikan ponsel itu untuk menelpon jika Yan butuh sesuatu atau jika Yan dalam bahaya, dan lagi Taeyong tak memberikan Yan sebuah ponsel bekas. Ayolah, Taeyong memberikannya ponsel berkelas, bukan sebuah ponsel murahan yang belum digunakan lalu bisa rusak. Yan jika tidak penting jangan menelponku, teleponlah jika itu sesuatu yang penting. Dan lagi pula, kau kira itu ponsel murahan ya? Aku memberikan ponsel berkelas, kau tahu, ucap Taeyong sedikit tegas. Tunggu dulu, apa Yan sedang memerintahnya sekarang? Kim Taeyong, Yan hanya minta tolong membelikannya es krim, bukan bermaksud memerintahmu ataupun menyuruhmu. Tenanglah. Memangnya aku mau membelikanmu meski atau tidak sibuk, ucap Taeyong sambil tersenyum kecil di wajahnya. Oh, mengapa dia sangat suka menggoda Yan sekarang, dan kini hatinya seakan berbunga-bunga saat berteleponan dengan Yan. Taeyong bilang, kenapa juga dia khawatir saat Yan begitu? Tapi dia benar-benar tidak tenang saat ini. Bagaimana jika yang dikatakan Yan benar? Pria-pria itu kembali menangkapnya. Lagi-lagi Yan membuatnya khawatir seperti ini. Taeyong menabrak pintu ruangan hobi, membuat pria yang sedang sibuk dengan pekerjaannya itu terkejut dengan suara dobrakan barusan. Hampir saja hobi melempari Taeyong dengan map di tangannya. Jika dia tidak tahu itu Taeyong
dan dia tidak bisa menjelaskan alasan di saat khawatir pada Ian hal lainnya seperti bukan dirinya. Hobi apa hari ini aku ada meeting, tanya Taeyong cepat terlihat buru-buru. Hobi menggeleng pelan tanpa menatap wajah pria yang menjadi bosnya itu. Kalau begitu aku pulang sekarang dan bawakan berkas yang belum aku tangani ke rumah. Aku mengerti jelas Taeyong pada Hobi, dan seketika pria itu menatap Taeyong dengan tatapan tanda tanya. Bukan urusanmu, aku pergi, kata Taeyong datar dan langsung berlari menutup ruangan pintu Hobi. Dasar sipir Hobi. Hyunjo mematikan mobil Taeyong tepat di depan pintu penthouse. Taeyong segera pria bernama Kim itu keluar dari mobilnya dan berjalan masuk dengan langkah cepat ke dalam rumah mewah itu. Ya sudah kubilang jangan keluar dari rumah seorang diri. Kenapa kau sulit sekali mendengarkanku? Bantang Taeyong tiba-tiba membuat Ian tersentak dan langsung membalikkan tubuhnya pada Taeyong di belakang. Ian mengerjap-ngerjapkan matanya, kemudian mengelola napasnya dengan pelan. Dia bisa kena serangan jantung mendadak karena teriakan Taeyong yang tiba-tiba. Apa pria itu berniat membunuhnya? Mengapa mengejutkan Ian tiba-tiba seperti itu? Maafkan aku, kau keras kepala. Kenapa bagaimana jika... Aku tak membelinya sendiri. Saat Ajuma pulang, aku minta Ajuma menemaniku untuk membelinya. Aku minta maaf sudah membuatmu kesalahan seperti ini. Ujar Ian menunduk sedih. Taeyong menghela napasnya dan kini mencoba tidak lagi emosi pada Ian. Kini terbesit di pikirannya untuk mengajak Ian pergi jalan-jalan. Pasti gadis itu sangat senang. Kemana saja, cepat ganti bajumu, kata Taeyong, dan Ian mengangguk semangat. Suara tawa dari mulut gadis itu membuat hati Taeyong menghangat seketika. Senyuman sempurna dan tulusnya membuat Taeyong ikut tersenyum senang melihat Ian yang kini menikmati gulali berwarna pink dengan gembira, layaknya anak kecil yang menggemaskan. Mereka kini tengah duduk di taman setelah mengajaknya untuk berbelanja sepuas yang Ian mau di pusat perbelanjaan terbesar di Seoul. Oh, sungguh gadis itu sangat mencuri perhatiannya, bahkan hampir berkali-kali. Suka ditukar efek seorang Ian untukmu, Taeyong melihat bahagianya Ian di sana. Dia bahkan tak pernah melihat Ian sebahagia itu sejak tinggal satu atap
bersamanya. Yang jelas Taehyung ikut bahagia jika melihat Yen bahagia. Jadi kata apa yang tepat untuk menjelaskan mengapa Taehyung bahagia? Karena Yen dia memang belum bisa mengakui sebuah kalimat yang menyatakan jika dia sudah jatuh cinta dengan Yen. Dia hanya terpaku jika melihat wajah Yen yang begitu hangat dan lembut. Ada sebuah perasaan aneh yang singgah di hatinya, sebuah perasaan yang ingin membuat senyuman itu tidak pernah hilang dari wajah cantik. Taehyung ingin gadis itu terus tersenyum seperti ini, hanya seperti saat ini. Tak keduanya bertemu, lalu ia tersenyum menatap Taehyung, seolah-olah Taehyung tersihir dengan senyuman gadis itu, seakan semua senyuman gadis itu bisa menyihir dunianya dan membuat waktunya berhenti berputar, juga otaknya membeku seketika. Atau mungkin saja istri orang lain memikirkan itu yang membuat kepalanya berdenyut, sebuah rasa yang takut jika gadis itu akan pergi saat ingatannya kembali. Sejujurnya dia masih ingin gadis itu berlama-lama di dunianya, atau mungkin Taehyung masih ingin Yen mewarnai kehidupannya dengan senyuman indahnya, karena Taehyung masih ingin melihat senyuman khas gadis itu. Sebuah senyuman yang bisa dia nikmati dalam mimpinya dan terkadang membuat hatinya berdebar kencang. Taehyung juga masih ingin melihat gadis yang sudah berani merajuk pada Taehyung itu. Tunggu, mereka berdua, apa yang sedang kau pikirkan? Taehyung, Taehyung, panggil Yen membuat Taehyung tersadar dari lamunannya dan langsung menuju ke arah suara yang memanggilnya. Rambutnya sudah berada di depannya dengan sebuah senyuman lagi. Dia benar-benar cantik. Weh, tanya Taehyung dengan suara beratnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku lihat kau melamun. Apa kau sudah bosan menemaniku? Kalau begitu, kita bisa pulang sekarang, kata Yen pada Taehyung. Namun Taehyung hanya menggeleng sambil tersenyum penuh hati. Jantung Taehyung kembali berdetak dengan cepat, bahkan dia sudah susah payah untuk tidak mengingatnya lagi agar dia tidak gugup seperti biasanya. Tapi Yen malah kembali mengingatnya, dan sekarang jantungnya terasa tak normal saat ini. Astaga Yen, apa yang sudah kau lakukan padaku? Ucap Taehyung dalam hati. Lupakan saja ucapanku malam itu, kata Yen tersenyum sambil duduk di samping Taehyung dengan gulali yang dia pegang tadi.
Aku tidak mau, kata Taeyong membuat Ian menoleh ke arahnya dengan wajah bingung. Pada tidak salah dengar ucapan Taeyong, tapi kenapa? Sudah hampir malam, kata Taeyong mengalihkan pembicaraan membuat Ian mendesah pelan. Mereka pun melihat hari yang mulai menutup terangnya dan berganti dengan malam, dan ditambah lagi mendung yang tiba-tiba saja membuat mereka terkejut. Bukankah tadi hari cerah, mengapa tiba-tiba mendung? Apa? Tanya Taeyong bingung sembari memasang seatbeltnya. Aku ingin bermain hujan, kata Ian meminta izin pada Taeyong dan membuat pria itu menatap keluar jendela mobilnya dan merasa jika hujan itu semakin deras, apa Ian yakin ingin bermain hujan sekarang? Aduh, kok bisa sakit, tolak Taeyong kemudian menyalakan mesin mobilnya. Namun Ian malah melepaskan mental Taeyong dan membuangnya ke bawah, membuat keduanya sama-sama terkena tetes hujan yang semakin deras membasahi bumi. Taeyong menatap wajah Tato Ian yang sangat menikmati saat bermain hujan. Sejujurnya, Taeyong tidak pernah melakukan ini, bahkan sejak kecil. Namun gadis itu membawa sebuah pengalaman baru untuknya dan membuat dia melanggar semua peraturannya. Gadis itu membuat Taeyong melangkah semakin jauh dari zona amannya dan membuat Taeyong keluar dari lingkarnya sendiri dan masuk bersama di dunia yang gadis itu ciptakan. Ian berputar dengan bahagia di tengah hujan itu terus membasahi tubuhnya. Tak kenapa Taeyong sangat menyukai melihat wajah tersenyum Ian tercekapan hingga saat tanpa sadar dia menarik tangan Ian hingga gadis itu menghadap ke arah Taeyong. Tiba-tiba saja Taeyong membuka matanya dan menjauhkan wajahnya dari Ian, seperti merasa kesadarannya sudah kembali. Gadis itu sedikit terkejut, namun detik selanjutnya keduanya jadi salah tingkah. Ayo pulang, kau bisa sakit, ucap Taeyong lalu menurunkan tangannya yang berada pada tangkuk Ian.